Halo teman-teman semuanya, welcome ketemu lagi sama saya Dani Indrawan Pratama di sini di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Nah, karena saya udah mulai bosen teman-teman ngebahas teknikal teman-teman. Maka dari itu saya mau share sesuatu yang sedikit berbeda, yaitu shortcut apa aja sih yang paling sering saya gunakan di TradingView untuk mempermudah hidup saya. Karena apa? Kok bisa mempermudah ya? Karena shortcut ini kita tinggal pencet keyboardnya, jadi perintah yang ingin kita terapkan di chart kita langsung bisa diterapkan. Jadi kita nggak perlu melampaui beberapa step untuk menjalankan satu tugas. Kita tinggal pencet shortcutnya dan semuanya udah bisa dikerjakan untuk kita, teman-teman. Nah, teman-teman, shortcut apa aja yang paling sering? Di sini saya udah urutin dari atas ke bawah. Dan kira-kira ada 16 shortcut yang akan kita bedah satu-satu fungsinya dan bagaimana cara saya menggunakannya. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke dalam chart saya. Teman-teman, pastikan teman-teman di rumah udah punya keyboard yang bentukannya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, jangan pakai keyboard HP ya, ini beda. Ini untuk PC ya sekali lagi. Nah, shortcut yang paling sering saya gunakan yaitu arah atas atau arah bawah. Yaitu ini ya, arah atas atau arah bawah. Untuk apa? Tujuannya untuk berpindah pair. Tapi teman-teman perlu siapkan watchlist-nya dulu. Nah, ini adalah watchlist yang udah saya siapin teman-teman. Misalkan nih sekarang kita di AUD CAD, saya tinggal pencet arah bawah untuk menuju ke Euro AUD. Daripada teman-teman klik kayak gini kan, saya pakai mouse untuk klik ini, teman-teman ini kan kerjanya 2 kali ya teman-teman. Saya tinggal pencet arah bawah atau arah atas teman-teman untuk simply berpindah pair yang ada di dalam watchlist yang udah kita siapin. Simple kan? Up, down, down, up. Very simple. Kemudian yang nomor 1A ini teman-teman, ini tombol space ya, spasi. Ini tombol spasi untuk berpindah pair juga sama tujuannya. Tetapi untuk berpindahnya ke bawah nih. Ini saya pencet tombol spasi. Saya pencet sekali lagi tombol spasi ke bawah dan kembali lagi ke atas ya. Muter gitu terus ya kalau teman-teman pakai tombol spasi. Nah teman-teman, yang kedua, kita lanjut ya. Yang pertama gampang banget. Yang kedua adalah hold control. Jadi control ini, tombol control di sini teman-teman bisa hold. Untuk apa? Untuk mematikan dan menonaktifkan magnet. Tetapi syaratnya teman-teman harus berada di mode drawing terlebih dahulu. Jadi tools drawingnya teman-teman perlu pencet. Ya, misalkan nih saya mau gambar area supply. Saya pakai price range. Teman-teman bisa pilih di sini ya. Price range. Mana dia? Price range itu ada di sini ya teman-teman. Price range teman-teman pilih, saya akan klik. Kemudian saya akan marking area supply ini misalkan ya. Nah tapi saya nggak mau pakai magnet teman-teman. Saya tinggal simply pencet control. Teman-teman bisa lihat nih. Gambar yang dikotakin ini, yang lagi aktif, gambar magnet yang dikotakin ini akan mati ya saat teman-teman hold kontrolnya. Ingat, hold control atau tahan kontrol. Saya tahan kontrolnya, magnetnya hilang ya teman-teman. Kemudian saya bisa gambar ya sesuai dengan selera saya. Jadi misalkan saya mau markingnya sampai atas ya teman-teman, sampai sini misalkan ya. Ini bisa. Jadi nggak di magnet. Nah tujuannya juga bisa untuk kebalikannya teman-teman. Kalau tadi kan tujuan saya hold untuk mematikan magnet. Kalau yang kedua teman-teman juga bisa hold untuk mengaktifkan magnet. Tergantung magnetnya ini aktif atau mati di awal. Kalau teman-teman magnetnya mati nih di awal, saat teman-teman hold magnet, berarti teman-teman sedang mengaktifkan magnet. Ini saya hold kontrolnya, ini mengaktifkan magnet karena awalnya tadi teman-teman magnetnya mati. Kalau magnetnya udah nyala duluan kayak gini, fungsi saya hold control adalah kebalikannya. Saya mau mematikan magnet. Di sini saya pencet kontrolnya, saya hold, saya tahan. Kemudian saya marking dengan leluasa seperti ini tanpa dimagnet oleh fitur tersebut ya teman-teman. Oke, fitur kedua udah saya share hold control. Ini paling sering saya pakai teman-teman ya. Hold control, jadi kontrolnya ditahan terus ya teman-teman. Kemudian fitur yang nomor 3, kita langsung lanjut ya. Kalau teman-teman merasa kecepatan, teman-teman bisa skip ke bagian atau part yang teman-teman rasa itu kecepatan. So teman-teman nggak kelewatan video ini. Toh videonya juga bisa teman-teman putar maju mundurin ya kan. Kemudian fitur ketiga, shortcut ketiga yang mesti kita gunakan adalah ALTH. Jadi ALTH ini untuk munculin horizontal line ini ya teman-teman, ALTH. Saya akan tambahkan panah aja supaya teman-teman lebih jelas ya. Kita lagi bahas itu ALTH. Kita mau munculin horizontal line. Saya pencet di sini ALT sama H. Teman-teman bisa lihat ALT di sini sama H. Teman-teman bisa pencet barengan ALTH untuk menampilkan atau menunjukkan menghadirkan horizontal line maksud saya ya. Simple.
ALTG, teman-teman, kita lanjut ke bawahnya sekarang. ALTG untuk go to, jadi untuk berpindah-pindah ke tanggal atau jam tertentu yang kita inginkan. Misalkan kita mau backtest nih, kita mau mundur setahun. Misalkan saya mau mundur ke Agustus 2021, bisa nggak? Bisa. ALTG, teman-teman pencet, kita mau muncul ke Agustus, berarti ini bulan. Ingat teman-teman, ini urutannya dari tahun, bulan, dan tanggal. Saya mau ke tanggal 1 bulan Agustus tahun 2021. Teman-teman setelah itu benar masukinnya pencet go to. Nah, teman-teman akan dibawa ke tanggal yang teman-teman mau tadi. Teman-teman udah inputin tadi di go to tadi. Ingat shortcutnya ALTG. Langsung aja teman-teman bisa praktekin ini untuk backtest ini juga bisa ya teman-teman. Nah, kenapa layar apa namanya gambar wajah ganteng saya freezing ya teman-teman? Wah, pelanggaran nih. Oke, saya akan matikan dulu, wait teman-teman. Nah, teman-teman udah ya ketemu layar saya. Ya, tidak perlu saya tampilkan wajah ganteng saya sekali lagi. Langsung aja. Lanjut ya, kita mau ke ALTF untuk menampilkan Fibonacci atau untuk masukin Fibonacci. ALT sama F ya, ALT sama F. Saya pencet aja di keyboard ALT sama F. Ini udah muncul Fibonacci. Jadi sekali lagi ALTF teman-teman pencet, teman-teman arahkan ke tempat yang teman-teman mau dan selesai. ALTF sangat simpel, penggunanya saya rasa nggak perlu saya jelasin lagi ya. Jadi teman-teman setelah itu teman-teman bisa pencet nomor yang ada di sini untuk berpindah time frame. Misalkan nih saya lagi di H4, saya mau ke 60. Jadi saya tinggal pencet 6 sama 0 ya, langsung aja, nggak perlu ngapa-ngapain. 6 sama 0. Kemudian teman-teman enter. Oke, langsung pindah teman-teman ke 60. Saya mau balik lagi ke H4 misalkan, 4H, bisa teman-teman masukkan gitu, atau ke 240 menit. Nah, ini yang dimaksud menit ya, satuannya menit. Oke, teman-teman. Teman-teman juga bisa pakai nomor yang ada di atas ini, sama aja ya. Misalkan teman-teman mau ke 55, langsung aja pencet 55 yang ada di sini, misalkan ya. Itu juga bisa. Silakan berpindah time frame dengan semudah mengetikkan nomor yang ada di atas ini di keyboard teman-teman, kemudian atau yang ada di numpad yang ada di kanan teman-teman. Kalau keyboard teman-teman full size ya, itu ada numpadnya. Jadi teman-teman bisa pakai ini dengan sangat mudah sebenarnya. Nah, lanjut ya, number udah. Kemudian saya untuk mengetikkan abjad teman-teman berpindah pair ya. Jadi saat teman-teman misalkan mau berpindah ke euro yen misalkan, teman-teman langsung ketikkan aja EURJPY gitu kan. EURJPY, lalu teman-teman sekali lagi pencet enter. Nah, teman-teman akan dibawa ke euro yen sesuai dengan perintah yang teman-teman masukin tadi kan, sama mudahnya ya teman-teman. Maksudnya gampang banget ya, maksudnya kenapa saya ngeblank ya. Nah, ini adalah shortcut berikutnya yaitu simbol slash ya. Slash ini saya gunakan untuk masukin indikator ya. Misalkan nih saya mau masukin base indikator teman-teman. Saya mau masukin base indikator, saya saya pencet slash yang ada di sini, ini simbol slash teman-teman. Kemudian ya di sini teman-teman bisa masukin base indikatornya. Nah, ini langsung masuk ke menu indikator, saya masukin base indikatornya di sini ya. Very simple kan, teman-teman bisa lihat. Oke, ini udah kelar teman-teman. Saya akan matikan dulu base indikatornya. Kita akan kembali ke Audi Cat. Yap, ini ngeblank ya, wait. Saya akan refresh apa namanya layar saya teman-teman. Nah, kesimpan ya ternyata. Selamat kesimpan. Setelah sudah, sekarang kita masuk ke dot ya. Dot ini tujuannya untuk berpindah layout. Misalkan nih, saya punya beberapa layout misalkan ya teman-teman. Saya gunakan untuk charting di H1, saya gunakan chartnya untuk charting di H4, saya gunakan untuk strategi pure supply and demand, saya gunakan chartnya untuk backtest dan lain sebagainya. Untuk berpindah-pindah layout, teman-teman simply teman-teman pencet dot atau titik. Ini ada di sini ya, dot atau titik. Saya pencet, nah langsung teman-teman pilih layoutnya. Nah, teman-teman udah berpindah chart di chart yang lain. Very simple. Lanjut, kita ke ALTW. Nah, misalkan nih teman-teman kita berada di Euro AUD. Oh, ada ya misalkan. Euro USD. Misalkan sekarang kita berada di Euro USD teman-teman. Dan kita pengen nambahkan Euro USD ini ke dalam watchlist kita yang ada di kanan. Ini Euro USD kan nggak ada nih. Saat kita mau nambahkan Euro USD ke watchlist yang kita pengen teman-teman. Nah, sekarang kita sekali lagi berada di watchlist saya yang namanya Trend H1.
saya mau masukin Euro USD ke sini, simply saya pencet ALT sama W. Nah, Euro USD langsung masuk ke ini ya. Sekali lagi saya ulangi, ALT sama W. Pencet bareng teman-teman, ALT sama W. Dan ya muncul di watchlist yang kita inginkan. Very simple kan? Menarik kan fiturnya? Nah, kemudian kita lanjut ke ALTA, teman-teman. Nah, ini ALTA untuk membuat alarm. Sekali lagi, teman-teman bisa ikutan ALT mana? ALT ini sama A untuk bikin alarm. Oke, saya mau nge-sell di sini. Saya mau tahu arrival-nya seperti apa misalkan. Teman-teman bisa arahkan ya, ini apa namanya kursor teman-teman ke area sini. Lalu teman-teman bisa pencet ALT sama A. Alarm atau alert ya sama aja. Lalu teman-teman masuk ke pengaturan sini, klik OK, create, ya alarmnya udah dibikin dan selesai kan, gampang banget kan? Sekali lagi ALT A di sini selesai. Duh, mana sih dia? Ya, saya akan arahkan dulu ke sini. ALT A. Value-nya teman-teman isikan ya, teman-teman pastikan benar sesuai keinginan teman-teman dan ya silakan teman-teman create sesuai selera teman-teman. Oke, kayaknya nggak perlu diarahkan kursornya deh, harus manual ya. Saya jarang sih pakai ALTA ini teman-teman ya, karena saya jarang pakai alarm juga. Kemudian ini cukup sering Ctrl S teman-teman ya untuk save apa namanya layout teman-teman. Nah, ingat teman-teman bisa lihat nih, ini ada simbol awan ya. Kalau simbolnya kayak gini berarti teman-teman bisa fokus ya, lihat di sini. Simbolnya kayak gini, artinya teman-teman chart teman-teman belum ke save. Hati-hati. Kalau teman-teman belum ke save, artinya chartingan teman-teman belum ke save. Gambarnya teman-teman bisa aja hilang kalau teman-teman belum ke save. Teman-teman bisa pencet Ctrl S. Saya di sini saya akan pencet Ctrl sama S teman-teman untuk nge-save chartnya. Ctrl S. Nah, kalau dia udah muter-muter dan ada simbol centang nih kayak gini, artinya layout teman-teman udah di save. Simply dengan pencet Ctrl sama S. Lanjut ya. Kita ke ALT sama S sekarang. Nah, ALT S ini paling sering saya pakai sebenarnya untuk screenshot. Saya pencet ALT sama S. Dan tada, ALT S, come on. Mana dia? Nah, linknya udah di copy ke clipboard ya. ALTS, sekali lagi ALTS, saya pencet lagi ALTS. Nah, muncul hijau-hijau di sini link to the chart dan bla bla bla. Artinya link dari screenshotan teman-teman udah ke copy ke clipboard. Nah, teman-teman misalkan mau masukin ke jurnalnya langsung aja di Ctrl V, pencet Ctrl V untuk paste atau paste ya. Nah, di sini saya akan Ctrl V atau paste teman-teman. Nah, ini adalah chart yang tadi udah kita screenshot. Nah, ini tadi. Oke, teman-teman. Very simple ya, ALTS atau Ctrl Shift S, teman-teman. Ctrl Shift S ini untuk ini untuk Ctrl Shift S adalah ini saya salah ya ternyata. Ctrl S ini copy link, saya salah, teman-teman. Dan ini copy image maksud saya. Ctrl Shift S untuk copy image, Ctrl Shift dan S. Sekali lagi pencet gabungin, Ctrl Shift dan S. Ini untuk copy gambar ya, langsung. Misalkan teman-teman mau copy gambarnya langsung di mana? Di Google Slide teman-teman, atau di PowerPoint teman-teman untuk journaling. Ini fiturnya sangat membantu. Ctrl Shift S. Atau kalau teman-teman pengen masukin gambarnya berupa link ya, teman-teman bisa pencet ALTS di jurnal teman-teman. Very simple. Itu adalah beberapa shortcut yang sering saya pakai teman-teman, dan shortcut yang dua terakhir ini tidak kalah pentingnya yang sering saya gunakan untuk backtesting. Saat teman-teman melakukan replay, chartnya kan mundur nih. Jadi teman-teman bisa ada dua opsi. Teman-teman shift down untuk ngerakin candle secara otomatis. Ini gantinya tombol play di sini ya teman-teman. Nah, chartnya akan jalan. Kalau teman-teman pencet tombol play di sini, chartnya akan jalan. Tetapi di sini saya suka banget pencet shift dan arah bawah. Oke, shift dan arah bawah ini ya teman-teman. Nah, ini akan gerak sendiri. Untuk matiin sama aja, shift dengan arah bawah saya pencet dan chartnya stop. Nah, untuk gerakin secara manual, teman-teman pencet shift sama arah kanan. Sekali lagi shift sama arah kanan untuk gerakin
candle-nya secara manual. Saya pencet di sini shift dan arah kanan. Ini teman-teman bisa lihat ya, cetok, 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 cetok. Nah, itu candle-nya gerak satu persatu ya, sesuai dengan perintah teman-teman. Jadi semakin teman-teman sering pencet arah kanannya berarti semakin cepat ya kan. Jadi kalau teman-teman sesuaikan aja. Jadi tahan shift, pencet arah kanan sekali untuk maju satu candle. Pencet 2 kali untuk maju 2 candle dan seterusnya dan seterusnya. So, teman-teman, itu adalah shortcut yang paling sering saya pakai. Kira-kira shortcut mana yang juga sering teman-teman pakai? Dan kira-kira shortcut apa aja yang paling yang nggak saya sebutin di sini? Yang paling teman-teman sering gunakan. Misalkan teman-teman suka pakai shortcut apa, bisa share di bawah. Jadi kita bisa diskusi, memperkaya shortcut kita supaya charting kita jauh lebih mudah dan jauh lebih hemat waktu dengan shortcut. Saya dari Indrawan Pratama di sini. Semoga video seperti ini bermanfaat. Teman-teman kalau perlu screenshot chartnya ya, screenshot chartnya untuk teman-teman bisa lihat ini, atau simply gini aja dah. Saya akan screenshotin buat teman-teman semuanya ya, saya pakai fitur ini. Kemudian saya akan kirim nanti di deskripsi videonya. Saya Dani Indrawan Pratama undur diri. Bye bye dan ciao.